Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raymond Victor Oge. Saya dari Angkatan 26, Kelompok 2. Saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas individu yang diberikan kepada kami pada agenda 2 untuk tugas individu pertama hari ini. Di mana hari ini kami memiliki beberapa hal yang kami bisa jelaskan tentang pengalaman pembelajaran harian kami hari ini. Kami mendapatkan 2 sesi, yaitu pertama yaitu sesi sinkronus, dan yang kedua adalah sesi asinkronus, di mana sesi sinkronus sendiri itu berlangsung selama 3 jam pelajaran oleh Pak Guntur Yulianto, SE MBA AKCA, dan untuk sesi asinkronus ini sendiri selama 6 jam yang ada, dan ini kami lakukan untuk mencari tugas individu, kami juga melakukan diskusi dalam kelompok, serta kami pun membuat video. Dan di dalam tahapan sinkronus ini pertama, saya bisa jelaskan bahwa pembelajaran agenda kedua ini dengan materi nilai-nilai dasar ASN berakhlak ini dimulai dengan sangat menarik oleh tutor kami, yaitu dengan perkenalan diri oleh beliau dan juga dilanjutkan oleh kami para peserta dari Angkatan 26 Kelompok 2. Ada suasana kekeluargaan yang kami dapatkan di sini, yang terjalin walaupun kami dengan tutor baru pertama kali bertemu, namun beliau pun menekankan juga pada nilai-nilai yang beliau dapatkan ketika dipercayakan menjadi ASN di BPK dan mendapat penempatan pertama kali di Provinsi Papua. Kemudian di sesi sinkronus ini pun bukan hanya sekedar hal yang biasa-biasa saja yang kami dapatkan, namun juga beliau dengan sangat menarik membuat segala sesuatunya lewat aplikasi-aplikasi sehingga kami menjadi tidak bosan untuk mengerti materi yang dibawakan oleh Pak Guntur sendiri. Nah, di mana kami harus mengerti dulu apa yang menjadi latar belakang dari nilai berakhlak ini sendiri. Walaupun kami sudah sering mendengar dan bahkan sudah mempelajari pada sesi self-learning di MOC sebelumnya, namun lebih diperdalam lagi pada sesi ini, di mana kita mengacu pada Permenpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi dari core value dan employer branding dari ASN sendiri. Di mana kalau kita lihat ada kaitannya juga nanti pada akronim dari berakhlak ini dengan nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan sendiri, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Di mana ketiga hal yang dimiliki oleh BPK ini dan kita kaitkan dengan berakhlak, yaitu nilai-nilai yang dimiliki oleh ASN ini memiliki keterkaitan satu sama yang lainnya. Kemudian, kami pun melakukan review kembali bagaimana agenda 1 yang kami sudah lalui pada 2 minggu sebelumnya, dan bagaimana kaitannya dengan agenda 2 yang ada. Di sini saya sendiri mengambil kesimpulan bahwa pada agenda pertama itu kami mempelajari tentang pondasi dasar, yaitu tentang pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, termasuk juga di dalamnya bicara mengenai bagaimana kita sebagai warga negara, bahkan sebagai calon pegawai negeri sipil menghadapi isu-isu kontemporer. Dan yang ketiga, bagaimana sebagai seorang CPNS pun harus sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan di agenda 2 ini bagaimana kita nanti akan mempelajari secara mendalam bagaimana memaknai dan menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN dan akhlak, sehingga dapat diambil satu kesimpulan bahwa pada agenda 1 kita mempelajari tentang patriotisme, dan agenda kedua kita mempelajari tentang profesionalisme. Dan di sini bukan hanya berhenti pada review saja, namun Pak Guntur menekankan pun kepada kami apa harapan yang bisa kami akan dapatkan nantinya ketika kami mempelajari agenda 2 ini. Sehingga suasana kekerabatan yang jauh lebih mencair ini kami dapatkan pada materi agenda 2 hari ini. Kemudian dilanjutkan, implementasi nilai dari ASN berakhlak ini. Kita bukan hanya sekedar menghafal, yaitu akronim dari berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, ataupun kolaboratif, beserta contoh-contohnya saja. Namun lebih bagaimana apa yang dapat kita aplikasikan nantinya ketika kita dipercayakan bisa lulus menjadi ASN di BPK sendiri. Contoh yang saya berikan pada saat kita melakukan diskusi bersama-sama lewat menti.com, yaitu yang pertama bicara soal tolak gratifikasi. Begitupun dengan tolak pungli, sebab hal ini berkaitan besar dengan nilai yang ada di ASN, nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabel. Kita harus bicara mengenai kejujuran, kita melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab.
Dikaitkan dengan nilai dasar BPK, berbicara juga mengenai integritas. Kita menjaga bagaimana kemurnian kita, bagaimana kita melakukan segala sesuatunya dengan rasa tanggung jawab, patuh. Kemudian di sini bicara soal loyal, loyal pada atasan dengan tepat waktu. Tepat waktu di sini bukan hanya berbicara mengenai baik kita datang ke kantor, namun juga bagaimana kita mengerjakan nantinya deadline-deadline pemeriksaan. Tentunya dalam durasi waktu yang singkat yang diberikan. Jikalau kita dipercayakan menjadi pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan, maka kita pun harus mampu secara profesional untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, yaitu salah satu poin di nilai ASN berakhlak, yaitu bagaimana kita bisa kompeten melakukan tugas dan tanggung jawab kita yang diberikan oleh pimpinan kita. Di mana kami memulai dari sesi ini, yaitu sisi sinkronus pada pukul 8.45 untuk waktu Indonesia Tengah, dan untuk 3 jam pelajaran sendiri itu selama hingga pada pukul 10.45 untuk waktu Indonesia Tengah. Dan pada sisi asinkronus ini sendiri, ada 3 poin yang saya lakukan pada hari ini. Yang pertama adalah melakukan tugas individu. Nah, pada tugas individu ini sudah ditekankan bahwa kami pun harus mencari artikel berita organisasi pemerintah yang nantinya kami akan kupas, kami akan menjelaskan bagaimana nilai-nilai berakhlak itu dilakukan pada organisasi pemerintah tersebut. Kemudian kami lakukan diskusi kelompok mengenai ada tugas-tugas juga terkait kelompok yang diberikan oleh Pak Guntur sendiri. Dan yang terakhir adalah bagaimana kami juga membuat video dari tugas-tugas yang ada tadi untuk hari ini. Di mana sebelum kami memulainya ini, kami ada pembagian tugas untuk bagaimana kami menilai kecenderungan diri kami lewat pengisian self-assessment yang diberikan oleh Pak Guntur. Saya sendiri mendapatkan poin untuk nilai proses, yaitu yang tertinggi, yaitu 14, kemudian people 13, kemudian action 7, dan yang terakhir idea yaitu 6. Dan pada poin proses ini, saya memiliki kecenderungan berorientasi pada proses, berfokus pada fakta, prosedur, detail, dan bukti yang ada. Dan hal ini memacu kami dan juga pembagian di kelompok yang sesuai dengan masing-masing memiliki kecenderungan yang sama sehingga kami bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan di dalam pembagian diskusi kelompok kami hari ini, kami disuruh memilih 1 dari 7 film untuk kami melakukan review, dan tugas ini akan dikumpulkan pada keesokan hari tanggal 19 April 2022. Dan hasil diskusi kelompok kami lewat grup WhatsApp yang ada, kami memilih film Tanah Surga Katanya, yang nantinya kami akan coba mencari sumbernya, yaitu filmnya sendiri, dan nantinya kami akan melakukan tugas yaitu mencari 2 tokoh panutan yang nantinya itu pun kami akan diskusikan kembali mencari siapakah tokoh panutan dari kelompok kami. Demikianlah learning journal hari ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.